Halo, welcome back di Popin Head Channel. Hari ini kita di rumah aja dan nggak ada bintang tamunya. Kita juga udah beberapa lama ini nggak keluar ya, nggak bertamu ke rumah siapa-siapa. Tapi ada yang menarik nih yang mau kita bahas sekarang. Jadi ternyata nih banyak bisnis-bisnis dan tren-tren baru yang muncul di era pandemi ini ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa udah mulai muak ya, sebenarnya 6 bulan PSBB dan kita akan mulai PSBB total lagi. Jadi jangan sampai kehabisan ide karena kita bakal kasih tahu 5 tren bisnis yang bisa kamu mulai saat nanti kita udah mulai PSBB lagi. Ya, oke, langsung aja kita cek ya. Oke. Oke, kayaknya yang pertama nih menurut gue emang jual makanan sih. Kayak teman-teman gue biasanya. Iya, makanan ya, karena memang lo di rumah aja maupun keluar rumah tetap aja butuh makan kan, nggak bisa. Betul, bener banget. Mau itu makanan berat atau makanan cemilan, snacking itu kan kayak sebenarnya lebih mudah snacking ya, karena kan lu tinggal bikin paling gampang tuh kue-kue gitu sambil cemil-cemil di rumah. Kemarin kita juga sempat bikin video yang kue lebaran, itu juga mungkin bisa dicontoh karena orang sekarang di rumah tuh pengennya jajan, gue sendiri sehari bisa berapa kali jajan. Dan semuanya makanan yang nggak bisa, yang kita diem-diem aja di rumah terus bingung ngapain. Iya sih emang, makanya orang biasanya kalau yang WFH gitu ya agak menggendut atau apa, karena emang laparan gitu kan. Kalau di rumah lu kerja atau lu sekolah dari rumah tuh pasti kayak bawaannya anjir lu lapar banget nih, dan itu bisa jadi peluang banget gitu kalau misalnya kita bisa bikin makanan atau bisa bikin kue, ya tinggal jual aja, selesai. Mulai dari jual di grup WhatsApp, atau coba-coba di Instagramnya, kan nanti gampang tuh ya kalau soal pengiriman ya, bisa lewat Gojek juga, sekarang juga gitu kan. Gampang lah. Apa semua gampang ya. Makanan mungkin yang lagi gua sering lihat tuh di Instagram tuh ada kue lebaran, ada lapis ya, ada lapis tuh yang enak tuh, apa namanya? Kue ada lapis, ada, terus juga ada brownies yang banyak. Brownies juga banyak tuh dijual-jual di Instagram. Betul. Terus apa lagi ya yang banyak lagi ngetren di Instagram kita yang seliweran tuh, ada lagi tuh mungkin bikin podcast ya, tuh lo bisa coba bikin podcast. Bikin podcast juga sih. Sebenarnya tuh kemarin emang ada temen gue namanya Badut sih, dia udah mulai bikin podcast, dan itu ya bisa dicobalah kan kalau lagi di rumah udah selesai kerja bingung mau ngapain kan juga bisa tuh sambil tinggal ngerekam doang kan suara, lo mau cerita mau bikin apa gitu kan, tinggal bikin podcast aja sih sebenarnya. Tapi memang podcast itu menarik dan banyak banget sekarang yang bikin ya, karena kan nggak perlu keluar-keluar, bisa di rumah. Terus juga kita bisa ngefilter cuma teman-teman deket yang ke rumah, nggak usah terlalu banyak orang. Peralatannya juga mudah. Mungkin kalau YouTube harus kamera dan lain-lain. Kalau podcast kan cukup mic aja dan ngomong ya, modal bacot. Jadi selama lo seneng ngomong dan seneng bahas sesuatu tuh podcast bagus banget, bisa dimulai di masa-masa apalagi kita harus di rumah begini ya. Iya benar, dan kayaknya ada teman gue tuh dia bikin podcast. Jadi bareng sama 3 temannya, tapi dia beda wilayah gitu loh. Jadi emang ternyata tuh ada aplikasinya. Jadi emang ada aplikasinya yang nge-provide lu kalau misalnya kayak gue kayak nggak pede deh mau bikin podcast sendiri, itu sebenarnya tuh bisa kalau lu bareng sama temen lo yang jauh di sana, itu ada aplikasinya kayak gitu. Iya benar, bisa kan, online ya. Jadi bisa online. Habis itu kalau udah didengerin terus kan nggak perlu dandan juga kan, Bu. Jadi kayak nggak kelihatan orang suaranya doang, ya kan? Terus udah deh langsung di-upload bisa naikin pede. Tapi gue juga udah banyak lihat sih apa namanya podcast ya, kayak ada yang cerita horor, ada yang cerita bola. Ada yang cuma ngobrol-ngobrol selepas pulang kerja, mungkin tujuannya pengen menghibur orang-orang yang pulang kerja. Ada juga podcast yang ngobrolin film, ada yang cuma bercanda-canda, ngelawak, kadang-kadang iseng juga. Ada juga lihat banyak tuh yang ngobrolin cinta-cinta gitu. Jadi asmara ya. Iya benar. Biasanya itu kan kayak lebih deket gitu kan sama mereka tuh, biasanya pengalaman pribadi itu juga lumayan menghibur kan. Jadi kayak ini kayak gue banget gitu kan. Lumayan. Mungkin juga butuh tips kan habis patah hati atau habis ditinggal lamaran kan. Bener, karena kalau pas lagi zaman corona gini WFH susah ketemu ya kan, ya itu bisa jadi kan masih ada hiburan nih dengerin podcast ini aja gitu. Iya, terus juga kalau kita punya tips-tips menarik yang mungkin lo pengen share ke orang tapi nggak tahu caranya, itu bisa lewat podcast, dan podcast itu bisa dimonetize alias bisa dapat uang ya dari podcast itu. Jadi bisa lo taruh di YouTube, bisa lo taruh di Spotify atau mungkin di beberapa kanal-kanal podcast lain. Ya itu sih podcast ya yang kedua. Terus yang berikutnya apa nih mungkin yang lagi tren itu?
Ya kayak kita lah berarti ya. Jadi YouTuber ya. Jadi bikin channel YouTube sendiri yang mungkin lo bisa spesifik pengen bahas apa gitu. Tips-tips jadi YouTuber pemula juga banyak seliweran di YouTube. Lo tinggal nonton, lo belajar sendiri. Sekarang di YouTube juga bisa belajar ya. Kita bisa lihat mana tips-tips pemula, mana yang udah jago. Kita lihat channel yang besar bagaimana, kita mau kayak apa ya. Tuh, lagi pula kan nggak perlu tunggu punya kamera baru. Iya, bisa pakai HP. Kayak, bisa sih pakai handphone kan, contohnya kayak Soleh Solihin tuh. Anteng aja dia pakai handphone kayak ya udahlah ya. Interview Vincent 4 juta yang nonton 4 ya, luar juta biasa. Kan, jadi kayak ya udah sih nggak usah mikirin apa equipmentnya, yang penting tuh mulai dulu gitu kan. Bisa salah satu peluang lah pas lagi PSBB di rumah aja bikin konten ya nggak sih? Ya, kayak kita lah ya, kayak kita gini ya. Mungkin kalau pengen mulai sedikit tips dari kita memang harus spesifik ya, mau bikin channel kayak apa itu yang harus ditentuin dulu. Tapi nggak perlu yang berat-berat, misalnya lu hobinya naik sepeda ya bikin channel sepeda. Atau mungkin hobinya moto ya bikin channelnya soal foto. Nggak perlu minder. Misalnya kemampuan foto lu belum bagus, tapi terus kok bisa bikin channel foto ya nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah. Lagi pula kalau misalnya bingung kayak, aduh kan tapi lagi PSBB mau keluar juga nggak enak ya. Sebenarnya tuh bisa aja di rumah. Kalau gue gitu kan cewek bisa aja bikin konten beauty, bikin makeup tutorial, nge-review skincare aja yang di rumah. Atau kalau cowok mau nge-review kamera, laptop, gadget itu gadget tuh yang lagi tren di review. Iya makanya. Jadi ada tuh temen gue cuma review barang gadget ya. Sebenarnya channel barang gadget. Dan ya cuma barang-barang yang mungkin lo juga nggak pernah lihat gitu, kayak misalnya smartwatch Cina atau juga. Oh, jadi kayak Shopee Haul gitu ya. Dia kayak beli belanja barang aneh terus di review aja. Iya, jadi kayak cuma barang-barang yang mungkin ada di ITC, lo banyak temuin di ITC sama dia dibeli, mungkin nggak mahal, yang cuma smartwatch merek-merek Cina dan bukan barang mahal, tapi dia beli untuk di-review dan itu ternyata yang nonton banyak dan YouTube-nya udah dimonetize sekarang, dia udah menghasilkan duit berarti ya. Kan berarti lo kadang bisnis tuh nggak perlu ide yang baru. Iya, cuman yang ya lumayan agak aneh aja kan. Soalnya kayak barang-barang yang gue bahkan nggak tahu, smartwatch Cina yang kayak apa kan, kita kadang curious gitu loh, penasaran, jadinya ya akhirnya sudah dimonetize ya. Semoga kita juga segera ya. Ya tapi karena apapun barangnya sebenarnya pasti ada yang butuh ya. Betul. Kadang barang kecil pun kita nggak perlu yang iPhone misalnya yang begitu mahalnya, atau mungkin barang 20-an juta. Cukup barang-barang yang ya sederhana dan biasanya useful sehari-hari, itu di review itu banyak yang butuh, ternyata pengen nonton tuh, pengen tahu caranya gimana sih makainya gitu. Iya betul. Jadi yang penting tuh mulai aja. Ya kayak kita lah, kita juga udah mulai nih. Ya. Kita mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang ya, tapi nggak apa-apa karena kita bahas sesuatu yang lagi tren di milenial, di umur-umuran kita, apa sih yang lagi tren. Betul. Dan itu bisa jadi topik yang menarik, ternyata banyak yang pengen tahu loh, banyak yang pengen denger. Ternyata alhamdulillahnya tuh antusiasnya juga banyak gitu ya, bagus ya, antusiasnya juga bagus. Alhamdulillah gitu kan. Oke, tuh tadi yang ketiga ya. Yang keempat. Tadi udah. Oh, yang keempat itu jualan online. Oh iya benar. Alias jualan online aja. Cepet jualan sesuatu di online. Jangan cuma main Instagram, cuma posting-posting foto atau cuma posting-posting namanya gambar-gambar. Lu harus mulai quotes apa galau-galau di Instagram nanti dulu deh. Karena zaman lagi susah nih, mungkin juga virus kita nggak tahu ada berapa lama lagi nih si corona ya. Betul. Jadi cepet dimulai Instagramnya tuh diaktifin, lo mau jadi influencer atau lo mau jadi dagang online baju misalnya ya. Atau cewek biasanya hijab ya. Iya, bisa kerudung-kerudung lah, baju-baju. Atau kalau misalnya ngerasa kak nggak punya modal, ya udah sih jadi reseller gitu kan. Kan suka tuh banyak kayak online shop udah gede banget, mereka tuh biasanya udah open reseller gitu kan. Beli 3 diskonnya lebih banyak. Nah, mulailah dari situ gitu kan, biar ya nggak ada excuse lah ya kan, dibilang lagi masa kayak gini lagi susah juga ya, gimana sih cari cuan ya dari rumah aja bisa tuh kayak gitu jadi reseller. Ada tuh teman kita yang impor di Cina terus dijual lagi di sini dan itu untungnya lumayan loh. Impornya bener ya, bukan ilegal, jadi bener-bener beli di luar negeri lewat situs-situs luar negeri ya, terus kemudian dikirim ke sini, dijual lagi dan ternyata itu untungnya lumayan loh. Jadi kadang kita cuma males aja sebenarnya biasanya buat mulai, jadi nggak tahu ya. Benar-benar padahal harus udah ngapain. bisa
gampang juga kan kalau misalnya mau buat akun jualan di e-commerce juga gampang sekarang, juga udah nggak seribet itu. Gua pun punya Instagram karena gua jualan, terus juga punya akun Tokopedia, itu kayaknya udah wajib ya buat umur-umuran kita gini. Lo harus bisa jualan, lo butuh barang-barang bekas di garasi atau mungkin di rumah yang udah nggak kepake, itu bisa dijual di Tokopedia. Bener, bisa itu harus mulai aja. itu ya. Lo kalau kayak Tokopedia gitu ya, itu tuh cepet banget laku ya. Gua kayak jualan barang apa, baru gua posting berapa menit, berapa jam, udah langsung ada yang beli. Seriusan? Iya, itu cepet banget, sumpah tuh. Online e-commerce tuh cepet banget. Oke. Yang penting sebenarnya captionnya atau judul barang itu kayak fotonya harus bagus. Iya, terus benar. deskripsinya jelas itu, jadi yang beli tuh nggak bertanya-tanya. Gue beberapa kali jual sampai kaset PS bekas, terus juga gue nggak pernah, jadi gue kayak oke gitu kan. Macam-macam lah, dari HP bekas, kaset PS bekas, sampai laptop bekas, sampai teman-teman gue di kantor sekarang mau nitip jual. Kalau gue nitip, mohon maaf, ada persenannya ya? Ya tapi kalau kita sih biasanya karena nitip juga, toh gue nggak ngapain ya. Mereka yang packing, mereka apa, terus begitu ada yang beli, ya dikirim dari rumahnya. Oke. Jadi ya udah. Kadang gue juga nggak terlalu ngambil untung atau nggak minta jasa apa, cuma kadang mereka juga mungkin nggak enak ya, jadi tetap aja silakan aja mau dijual berapa, terus dari mereka ngasih harga sekian misalnya, terserah gue mau posting berapa, yang penting laku. Kalau mereka sih begitu. Tapi biasanya gue nggak pernah ngambil untung terlalu tinggi ya, karena memang kalau Tokopedia itu kan harganya, lo juga bisa ngecek toko sebelah gitu kalau dirasa harga terlalu tinggi. Iya, maksudnya kita masukin keyword apa, itu kan ada banyak banget nih, jadi kita bisa compare sendiri juga kan. Iya, tapi menurut gue fair sih ya, jadi lo nggak bisa juga terlalu tinggi ngasih harga. Lo juga kalau emang lo berasa terlalu mahal ya cari aja lo pilihannya yang mungkin lebih murah ya. Itu paling ya, apalagi sih hijab, baju, terus juga iya bisa jualan kayak elektronik ya. Terus tadi reseller ya, mungkin pedagang-pedagang gede lo hubungin, lo DM, terus tanya boleh nggak jadi reseller, jadi bisa langsung jualan dengan mungkin margin belum terlalu besar tapi nggak apa-apa. Yang penting kan gedein brand dulu ya. Kalau bisnis tuh lo harus ingat gedein brand dulu, brand yang utama. Jadi percuma lo kalau jual macam-macam tapi orang nggak inget lo jualan apa sih sebenarnya. Iya, jangan kayak palu gada banget gitu ya. Jangan semuanya banget, bingung nanti orang. Bingung juga. Orang nggak gampang inget. Tapi ada tuh di atas kos-kosan, dia tuh jualan merchandise Korea. Itu ternyata itu demand-nya gede juga loh. Iya benar, tapi waduh lumayan juga tapi gitu. kan itu spesifik ya, orang inget ya kalau mau butuh merchandise Korea ya ke dia gitu. Nah itu. Jadi itu yang harus dibangun ya. Betul, mirip juga kan prosesnya kayak impor dulu dari Koreanya, terus dia jualin. Ternyata emang kan yang penggemar K-pop di sini kan, waduh gila juga. Makanya pas tahu datang barang ini banyak banget, ternyata sold aja gitu loh. Dan kayak kalau penggemar K-pop tuh ternyata yang bisa loyal. Gue nggak tahu seloyal itu kayak mau beli album atau merchandise harganya 1.500.000 ya beli aja. Tapi sebenarnya ada pasarnya gitu. Kadang barang-barang yang kita pikir nggak atau mungkin kita nggak suka ya, masa laku segituan dijual. Ternyata laku ya. Ternyata itu laku juga ya. Memang. Tapi memang mungkin itu pentingnya banyak teman ya, banyak kenalan, bener. banyak ngobrol sama orang gitu. Jadi tahu lah apa yang lagi tren sih. Yang terakhir ya pasti lo juga udah tahu lah ya yang lagi tren di zaman pandemi ini, yang cewek-cewek terutama yang banyak ngelakuin itu apa nih? Aduh, yang sering banget bisnis lewat skema MLM ya itu. Betul. Mungkin dulu kita banyak yang antipati ya sama MLM, lo ditipu ntar gitu. MLM kerjaannya cuma bikin kayak orang. Itu kalau gue sih pendapatnya. MLM tuh bikin kayak orang gitu. Iya benar, yang kayak sistem downline, upline gitu ya, kayak apaan sih, males banget. Cuman ternyata sekarang pas di prospek juga kita biasanya males kan. Iya benar. Aduh nih tawarin MLM lagi nih gitu kan. Tapi ternyata gue sih dapat beberapa insight. Yang pertama, lo kalau mau MLM lo harus tahu produknya memang sesuai sama lo dan pergaulan lo. Jadi misalnya lo pengen bisnis apa, misalnya skincare yang agak mahal gitu ya. Ya memang karena teman-teman lo membeli itu dan pengguna itu akan lebih mudah, dan MLM itu bisa sangat-sangat menguntungkan. Karena memang sesuai sama lo. Jangan sampai lo bukan orang yang suka jualan. Terus juga bukan orang yang sesuai sama produk itu. Misalnya gue jualan Tupperware, kagak mungkin karena nggak ada teman gue yang beli Tupperware ya. Tapi ternyata Tupperware kan laku di ibu-ibu gitu kan. Iya benar. Nggak apa-apa kalau emang teman-teman lo ibu-ibu semua dan teman-teman lo apa namanya pengantin-pengantin baru kayak dia nih mau nikah besok, itu butuh pasti Tupperware. Ya kan? Lo kalau baru beli rumah nggak punya Tupperware tuh kayak rumah lo nggak jalan. Operasional harian tuh nggak jalan. Ya bener ya sih? Ya iya kan, bisa
menaruh makanan, menaruh snack lo di mana? Coba kalau bukan Tupperware, kita percaya kemana lagi? Biasanya kalau udah ibu-ibu senangnya main Tupperware. Terus kalau yang soal wadah plastik lah ya mungkin. Oke, iya benar. Soalnya kita tidak dibayar juga ya. Iya, tapi memang MLM itu yang lo harus perhatiin kalau lo pengen ikut MLM, harus produk yang memang lo pakai pertama. Terus yang kedua, memang sesuai sama lo dan lingkungan lo sehari-hari. Jadi lo gampang jualannya, nggak yang effort harus nawarin hebring sana sini. Betul. Harus banyak tenaga, capek-capek. Iya, betul banget sih. Ini boleh dicontohin nggak sih? Gue gemes juga. boleh. Misalnya ada satu skincare mahal gitu ya. Mungkin nggak mahal ya, tapi udah levelnya size B, mungkin ya size A. Itu kalau yang jualan lo sadari size lo cuma C atau mungkin lo banyak teman-teman lo yang belum pakai skincare, percuma ya, lo capek doang. Betul. Karena lebih susah pasti. Ya bukan berarti nggak berhasil ya, tapi mungkin effortnya lebih banyak, lebih besar aja, ya. betul. Kan sebenarnya tuh kalau mau gampang, kalau menurut gue karena lihat temen gue itu produknya lu pakai sih. Iya. Jadi ketika testimoni keluar dari mulut lu karena apalagi lu kasih lihat muka ya dari before sama after ya, karena lu pakai gitu produknya, itu kan sangat lebih mudah buat ngajak orang sih, kayak lebih gampang terpengaruh karena kayak bener loh. Yeah, hasilnya kelihatan, soalnya temen gue gitu kan, produknya dia pakai, dia kasih lihat. Contohnya temen gue tadi, kita boleh sebut merek akhirnya, ini MLM-nya Jafra. Jadi dia pakai sendiri itu produknya, terus dia bener-bener ngasih testimoni. Jadi dia sebelum jualan dia kasih tahu beneran gitu loh, karena ini produknya udah gue cobain. Jadinya tuh bikin kita tuh yang lihat jadi kayak, kok kayaknya ini menarik ya. Yeah. Tapi istri gue juga ikutan sih kalau itu. Oh iya, itu dia. Tapi ya nggak apa-apa, memang. Nggak apa-apa banget lah gitu kan. Buat gue malah MLM di skincare ini ya, itu menghapus stigma MLM yang dulu ya, MLM yang sebelum-sebelumnya mungkin ada obat Cina, mungkin lu kalau dulu pernah di prospek ya. Iya, tahu gue. Obat Cina dan ternyata banyak penipunya, terus juga ada yang harus dihindari. Lo juga harus baca benar-benar detail tuh skemanya, bagaimana sih MLM-nya. Terus juga bagaimana dia running bisnisnya, siapa pendirinya, asal usulnya. Kalau perlu lu browsing dulu yang dalam, lihat teman-teman lu sekitar yang udah ikutan siapa, baru lu putusin yang mau join apa enggak. Ya tapi yang terutama tadi lu harus pakai tuh barang kalau mau untung. Kalau mau cepat untung. Kalau mau cepat, soalnya ketika testimoni keluar dari mulut lo, yang paling gampang tuh circle terdekat lo, dari keluarga, saudara, sama teman-teman dekat lo, itu bakal lebih percaya sama omongan lo gitu sih. Jadi kayak, emang ini barangnya oke. Karena teman gue yang udah cobain sendiri, kan itu jadi lebih mudah gitu. Maksudnya itu bisa jadi salah satu pilihan lah gitu kan, di saat kita lagi kayak PSBB gini gitu kan, bener-bener dari rumah ya, di rumah. Semua dari rumah. Posting. Betul, tinggal posting. Pakai skincare ya, kalau skincare atau kalau barang lu bisa pakai di rumah. Betul. Tunjukin tas lu pakai gimana. Tapi harus hati-hati ya, banyak juga lah yang penipu-nipu kayak apa namanya, money laundry, atau juga ada yang skema Ponzi ya, pohon uang ya, mungkin dia belum pernah dengar ya, masih bocah deh. Ada skema Ponzi, pohon uang dan lain-lain, itu mungkin harus dihindarin ya. Ya janganlah yang kayak gitu-gitu, yang pasti-pasti aja, yang produknya juga terkenal dan lo bisa buktiin karena lo pakai. Terus juga mungkin bisa lo lihat teman-teman lo banyak yang pakai. Itu yang harus dicoba kalau emang mau masuk ke bisnis MLM. Tapi emang banyak banget sih. Gua kalau lihat story Instagram tuh ya, aduh, isinya MLM semua. Alias bukan cuma jualan, tapi juga menawarkan lo join ke bisnis itu ya. Iya. Tapi juga itu juga ditiru loh nih sama youtuber luar negeri tuh, sekarang konsepnya ada join ya. Mungkin kalau kita buka YouTube tuh video-video sekarang bukan cuma subscribe lagi tombol sebelahnya, tapi ada join. Yang mungkin sebenarnya itu mirip-mirip ya, cuma mungkin tidak. Gue juga belum dalemin sih ya. Tapi mungkin mirip-mirip MLM juga sih. Iya, sebenarnya nggak apa-apa lah, pokoknya lo emang mau cobain. Karena kan dari tadi kita ngobrolin hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin di rumah aja, apalagi saat kita lagi udah PSBB gini dan menghasilkan gitulah ya. Karena kan kadang kita ya tahu lagi masa kayak gini butuhlah tambahan atau emang bisa jadi main income kalau ternyata emang sampingan atau memulai bisnis baru ini cukup menjanjikan. Kenapa enggak ya? Bisa, yang mungkin juga harus bisa baca diri ya. Lo tuh senangnya ngapain sih? Lo juga senangnya apa? Kayak tadi dari pertama kita udah ada bikin jualan makanan. Ada juga jadi bikin podcast. Kalau lo seneng ngobrol kayak kita gini kan sebenarnya semi podcast ya. Iya, betul. Atau juga jadi YouTuber kayak kita yang diposting videonya, jadi pakai video, pakai ngobrol biar lebih visual lah. Iya. Terus juga ada tadi jualan online, baik itu lewat Instagram maupun lewat Tokopedia ya. Iya, betul.
bisa lewat e-commerce juga. Iya, kan. terus yang terakhir ini kita bahas MLM tuh ya memang tergantung diri ya. Kalau emang lo merasa lo senang jualan, tapi pengen juga bisa dapat penghasilan lebih, bukan cuma dari profit si barang, ya lo ikutan tuh MLM. Betul. Dan harus ingat lo harus jago ngomong ya. Kalau MLM tuh kunci utama lo harus jago ngomong dan jago mempengaruhi orang, mempengaruhi. Iya betul. Paling itu ya teman-teman, ini juga udah kepanjangan videonya ya di tengah PSBB ini. Kita juga ngobrolnya di outdoor buat informasi, jadi menghindari dalam ruangan. Nggak banyak orang juga, ini kita cuma berdua di sini. Ada suara-suara burung, ada suara-suara motor. Iya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di like ya videonya. Ya, jangan lupa nonton ya, nonton sampai habis. Tolong kalau teman-teman. Karena kalau sekarang YouTube tuh butuhnya ditonton sampai habis ya, bukan cuma di subscribe atau di like. Tapi ya jangan lupa juga subscribe dan like videonya. Sama kasih tahu ke teman-teman kalian kalau emang menurut kalian video ini sebenarnya bermanfaat sih ya. Ya semoga emang banyak manfaatnya juga. Jangan lupa berdoa, kita sama-sama berdoa, kita semoga pandemi cepat berlalu, kita juga bisa segera ketemu bintang tamu yang lain. Teman-teman kita narasumber ya, mungkin narasumber Narasumber. lain yang oke, ini udah kepanjangan. Oke guys, thank you banget ya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye. Bye.